Hai, assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Di video kali ini, di sharing-sharing kita kali ini, saya mau sharing atau mau ngobrolin tentang penting gak sih punya memori kamera yang bagus? Karena memang beberapa kali banyak banget teman-teman yang DM dan nanya, Bang, motret pakai memori apa? Jadi ini tuh jadi topik yang menurut saya menarik banget buat kita bahas. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat teman-teman yang mungkin lagi nyari preset, kalian bisa kunjungi preset store saya di Akadika Preset karena saya jual beberapa tipe preset clean seperti yang sering saya posting di sosial media saya. Nah teman-teman, balik ke pembahasan awal kita. Kita mau ngebahas tentang penting gak sih punya memori yang bagus. Jadi kalau itu ditanyain ke saya akan menjawab penting banget punya memori yang bagus. Entah itu kalian format memorinya pakai SD card, entah itu kalian pakai CF, entah itu kalian pakai sistem yang lain. Karena sekarang itu kamera-kamera apalagi yang model terbaru itu punya setup memori yang berbeda-beda. Cuma yang paling umum memang yang sering digunakan itu adalah SD card. Jadi memang SD card ini rata-rata digunakan baik itu kamera yang APS-C, full frame, medium format juga masih ada yang pakai SD card gitu. Jadi ini salah satu memori yang mungkin paling banyak digunakan. Nah, kenapa sih penting punya SD card yang bagus? Penting punya SD card yang bagus adalah untuk menghindari terjadinya korup, terjadinya gagal penyimpanan data, terjadinya error. Karena saya jujur kalau ditanya pernah nggak sih punya pengalaman kehilangan file atau nggak sengaja korup filenya pada saat motret? Saya jawab saya pernah ngalamin itu dan untungnya dulu pada saat saya kehilangan file itu di fase masih belajar yang kayak cuman hunting-hunting foto-foto iseng doang gitu. Jadi nggak ada intervensi, nggak ada permasalahan yang besar terhadap klien. Dan alhamdulillah sampai sekarang kalau sama klien kita masih sangat secure gitu ya, dan mudah-mudahan seterusnya kita nggak akan kehilangan data ya, karena kita bener-bener sangat akan menjaga karena itu adalah salah satu nyawa buat kita gitu ya. Balik lagi ngomongin tentang memori seperti apa sih yang sebaiknya kita punya untuk kamera kalian. Standarnya teman-teman, kita itu punya memori yang udah kelas 10. Nah mungkin banyak yang pernah nanya atau pernah merasakan tiba-tiba memorinya stop recording kayak yang di sini. Nah kalau kalian pernah ngalamin stop recording pada saat perekaman, apalagi buat teman-teman yang main video, pada saat ngerekam video terus tiba-tiba stop recording. Nah itu artinya memori kalian itu tidak support untuk perekaman yang jangka panjang, yang lama. Biasanya itu nggak nyampe di kelas 10, itu biasa kelas-kelas yang di bawah. Jadi di SD card itu ada tanda kelas gitu, kelas 10 itu menentukan ya minimal kalian pakai itu, standar. Kemudian memori yang bagus juga, kalian harus mencari yang membaca dan menulisnya itu Mbps-nya udah tinggi gitu. Dan rata-rata memang kebanyakan memory card itu di 90-95 Mbps. Kebanyakan yang dijual dengan harga yang ya cukup terjangkau. Terus memori apa nih yang bisa sampai speed di 260 sampai 300 Mbps? Saya punya jawabannya. Jawabannya ada di sini. Kalian mungkin udah lihat, ini saya ada taruh dari tadi. Saya mau rekomendasiin memori dari Exasen. Bisa dibilang salah satu memori yang sekarang saya pakai. Jadi ada dua tipe di sini, Exasen yang esensial sama yang Exasen yang katalis. Cuma sedikit bedanya karena ini sistem perbedaannya hanya di sistem write-nya atau sistem menulisnya. Menulisnya itu kalau yang esensial ada di 260 Mbps. Kemudian kalau di katalis itu sampai 280 MB per second gitu. Jadi ya lumayan cepet yang ini karena perbedaannya ya lumayan ya, 260 ke 280 itu cukup signifikan. Nah, jadi kalau kalian tanya bang pakai memori apa sekarang, saya pakai memori yang ini. Terus apalagi yang membedakan antara memori berkecepatan tinggi ini dengan memori biasa? Itu dari sisi build quality. Jadi dengan adanya memori yang kecepatannya bisa sampai 300 Mbps, itu dia punya build quality yang lebih oke. Kalau misalnya biasanya kalian lihat di SD card itu di bagian belakangnya, itu di bagian aluminium belakangnya ini berbeda dengan SD card yang cuman 95 atau 90 Mbps. Jadi dia lebih banyak dan lebih kompleks. Jadi ini yang membedakan memori-memori dengan kecepatan tinggi, dengan kecepatan perekaman yang bagus gitu. Jadi ini akan membuat ketika kalian
ngebras atau kalian butuh perekaman dengan kecepatan transfer yang cepat, ini akan membedakan gitu. Terus juga arti dari R300 Mbps dan W260 ini yaitu read dan write. Read ini ngebaca. Jadi ketika kalian transfer nanti dari memori ke PC atau ke laptop kalian, itu dia akan punya kecepatan 300 Mbps dan otomatis itu akan lebih cepat gitu transfernya. Jadi kalian nggak butuh lama. Misalnya kalian mau thread habis sekitar 20 GB dan itu kan membutuhkan waktu, apalagi dengan card reader kalian yang juga mungkin nggak fast speed gitu. Jadi akan lumayan lama. Tapi kalau kalian udah pakai card reader yang fast speed, terus SD card-nya juga fast speed, itu bakal mempercepat dan mempersingkat waktu transfer. Itu juga salah satu hal yang menarik ya. Nah, kita lihat perbedaannya. Ini adalah perbedaan ketika kalian menggunakan memori berkecepatan tinggi seperti ini dengan memori yang hanya kecepatannya standar. Oke teman-teman, kayak gitu kira-kira perbedaan antara penggunaan SD card dengan kecepatan yang tinggi mencapai 300 Mbps dengan kecepatan yang standar aja yang di 90-an Mbps. Cukup terlihat kan perbedaannya? Jadi silahkan pakai memori yang kecepatannya cukup tinggi supaya kalian juga nyaman kerjanya. Apalagi buat kalian fotografer wedding yang memang ngejar momen, pengen dapat momen yang cepet ya, kalian butuh memori yang speednya juga cepet ya. Buat kalian yang tertarik mungkin sama Exasen, itu kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah, karena saya udah cantumin link buat kalian kepoin produk-produknya Exasense. Karena Exasense juga concernnya menjual berbagai macam memory card, mulai dari SD card, kemudian ada SSD juga, pokoknya banyak tipikal memori dan juga storage yang ditawarkan oleh Exasense ya. Segitu aja video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram saya di @dika. Saya Dika Nugraha, wassalam dan sampai jumpa.